Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung dihancurkan, berturut-turut Allah menyampaikan bahwa ketika kiamat adalah suatu peristiwa yang besar, yang di akal manusia itu hal-hal yang besar itu nanti akan hancur, yang dianggap mustahil oleh manusia untuk hancur nanti akan hancur, akan lebur, akan hanya menjadi debu. Termasuk gunung-gunung pun akan dihancurkan. Bahkan di dalam surat yang lainnya dikatakan gunung-gunung itu hanya akan menjadi seperti anai-anai yang berterbangan, yang semasa hidup kita ingin sekali menaiki gunung itu, ingin mendaki gunung itu, ingin melihat keindahannya di atasnya, pemandangan. Gunung-gunung yang indah-indah itu nanti akan Allah hancurkan. Sebenarnya peristiwa kiamat itu adalah sesuatu bukti bahwa klaim dia yang abadi, dia yang kekal itu adalah sesuatu yang hak. Karena kalau Allah tidak menghadirkan kiamat, maka haknya yang abadi dan kekal itu akan tersaingi oleh gunung-gunung itu. Makanya banyak yang menyembah gunung, banyak yang menyembah matahari, bahkan banyak juga yang menyembah bintang. Teologi-teologi Yunani, Romawi, zodiak-zodiak. Makanya Allah mengatakan ketika di hari penghisapan, mana Tuhan-Tuhan kalian itu yang dulu kalian bangga-banggakan, kalian anggap abadi, kalian anggap kekal. Ketika Rasulullahku, ketika utusanku mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dimuliakan, namun kalian bergeming. Kalau bergeming saja sih aku mungkin tidak terlalu marah. Selain bergeming, kau juga menghinakan, menertawai, menjalimi bahkan. Kenapa harus ada kiamat? Kenapa Allah tidak saja mengabadikan alam semesta ini? Sehingga manusia hidup tenang, sehingga kaum jin hidup tenang, sehingga setan marakaya kan hidup tenang. Sama halnya jika dalam pikiran-pikiran kita ada semacam pikiran seperti itu, sama halnya dengan malaikat yang ingin berkata kepada Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Apakah engkau tidak melihat ciptaanmu itu yang namanya jin? Kerjanya berperang terus, kerjanya menumpahkan darah terus. Apakah kami tidak cukup ini malaikat-malaikatmu yang senantiasa bertasbih, senantiasa memuji engkau, senantiasa memuliakan engkau? Dan Allah berkata, engkau itu tidak tahu apa-apa. Maha taunya Allah itu karena dia pencipta, karena dia yang menggarisbawahi seluruh manusia itu mau kemana, akan lari kemana. Mungkin itu bisa kita pahami sebagai takdir Allah. Karena Allah kasarnya itu maha pengalaman. Ketika melihat manusia memutuskan hidupnya, dan dia tahu itu pasti akan lari kemana. Makanya dia juga bisa melihat
Itu si Fulan kalau tidak ditolong akan terjerembab itu. Itu si Fulan kalau tidak dihentikan kemaksiatannya akan semakin nista itu. Itu si Fulan jika tidak dihinakan karena kelalaiannya akan semakin hina nanti di hadapanku di hari pembalasan. Itu yang manusia tidak mengerti. Ketika menghadapi, sekali lagi yang namanya manusia itu selalu menghadapi ujian, cobaan, dan azab sekaligus keberkatan. Ujian itu ketika kita senantiasa untuk lurus, tapi ada aja hal-hal yang membuat kita terganggu, namanya ujian. Kalau kita menginsapinya, kalau kita mengimaninya, dan sekali lagi ujian itu datangnya dari diri sendiri. Karena kan pengalaman kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, maka kita harus diuji. Jika kita menerimanya, itu akan menjadi berkah. Jika kita menolak itu nanti akan menjadi azab. Pun begitu dengan cobaan yang datangnya dari luar diri kita. Kita tidak mau ini ada COVID, tidak mau. Siapa sih yang mau ada COVID? Banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mungkin adik kakak kita, paman kita, bibi kita, di sekitar tetangga kita banyak yang meninggal. Itu di luar kuasa kita. Kasarnya kalau kita ini, kita udah hidup biasa-biasa saja, tapi ada saja masalah. Tetangga kita yang dengki, bos kita yang pelit. Cobaan-cobaan itu akan terus itu dihadapi oleh manusia. Sekali lagi jika kita menerima dengan sabar akan menjadi keberkatan. Jika kita menerima tidak akan menjadi azab. Dan azab itu datangnya ketika ujian dan cobaan itu hadir dari manusia memang berniat untuk durhaka kepada Tuhan. Untuk mencobai Tuhan kalau bahasa orang Kristen. Udah tahu itu perbuatan dosa, masih terus dilakukan. Makanya bersyukur kalau menemui ajab di sini, karena ajab ketika di hari penghisapan itu penyesalannya sudah mentok. Manusia ketika masih hidup masih ada penyesalan, ini mungkin besok masih ada harapan. Tapi kalau sudah di hari penghisapan, ketika matahari digulung, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika gunung-gunung dihancurkan, bahkan seperti menjadi aneh-aneh yang berterbangan, mau penyesalan model macam apa lagi yang patut dipertahankan? Jadi seperti lotre saja ya, semoga mendapat alien, moga-moga dapat kitab alien. Seenggak-enggaknya aku udah berusaha lah, namanya juga manusia, banyak hilap, banyak lalai, banyak lupa. Namun ketika engkau sudah terjerembab ke dalam lubang yang namanya lanatullah itu, durhaka kepada Tuhan, yang seperti surat yang telah kita bahas, maka jalan kehancuran sudah tutup buku. Engkau tidak bisa itu yang namanya tertawa seperti penduduk surga. Tidak akan pernah bisa tertawa penduduk neraka, selalu menjerit, selalu merasa kesakitan. Karena di situ Allah lampiaskan maha jalimnya, maha penyiksanya. Memang terdengar sih kita sok kuat akan menerima, apalagi kaum-kaum sufi akan menerima apa kehendakmu, tapi kalau sudah di depan mata mah iris kuping, pasti akan berusaha untuk membela diri.
Alhamdulillahirabbil alamin.